6 hal yang tidak boleh dilakukan orang Kristen dalam keintiman. Anda memberikan tubuh Anda tetapi kehilangan jiwa Anda. Mari kita luruskan satu hal sekarang juga. Keintiman bukanlah sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang tidak kudus, bukan sesuatu yang membuat Tuhan memandang dari surga sambil memalingkan wajahnya. Tidak. Tuhanlah yang merancang keintiman. Dia menciptakannya sebagai sebuah anugerah antara suami dan istri. Sesuatu yang indah, kuat, kudus, dan rohani. Tetapi inilah masalahnya. Kita hidup di dunia yang telah mengambil apa yang Tuhan buat kudus, lalu memelintirnya menjadi sesuatu yang santai biasa bahkan rusak. Apa yang dulu merupakan perjanjian kudus, kini menjadi pelarian akhir pekan. Apa yang dulu membutuhkan sebuah janji kini ditukar dengan perasaan. Dan apa yang dulu mengikat dua jiwa, dalam kemurnian kini berubah menjadi arena bagi kehancuran rasa malu, kecanduan, dan ikatan-ikatan jiwa yang menyakitkan. Dan jujur saja, kebanyakan gereja tidak membicarakan hal ini. Jadi, iblis sedang memuridkan satu generasi tentang keintiman melalui TikTok, pornografi, musik Netflix, dan para influencer yang rusak secara emosional. Dan jika kita tidak mulai membicarakan apa yang Alkitab sebenarnya katakan, kita akan terus menyebut dosa sebagai ekspresi diri, perbudakan sebagai kebebasan, dan nafsu sebagai cinta. Pesan ini nih bukan untuk mempermalukan Anda. Pesan ini untuk membangunkan Anda. Karena keintiman lebih dari sekadar sentuhan tubuh ke tubuh. Ini adalah roh ke roh. Dan jika Anda memperlakukannya dengan ringan, Anda akan membayarnya dengan sangat mahal. Jadi, hari ini saya akan memberitahu Anda 6 hal yang tidak boleh Anda lakukan dalam keintiman. Bukan karena Tuhan ingin membatasi Anda, tetapi karena Dia ingin melindungi Anda. Jika Anda siap mendengar kebenaran, teruslah mendengarkan. Nomor 1, jangan gunakan keintiman untuk mengisi kekosongan rohani. Mari kita mulai dengan kesalahan paling umum yang dilakukan orang terutama ketika mereka merasa kesepian. Mereka menggunakan keintiman untuk memperbaiki masalah rohani. Mereka berpikir kedekatan fisik akan menyembuhkan kehancuran emosional. Mereka mengejar tubuh berharap itu bisa menenangkan badai di dalam jiwa mereka. Tetapi Anda tidak bisa memperbaiki kehampaan dengan kenikmatan. Anda tidak bisa menyembuhkan kelaparan rohani dengan sentuhan fisik. Itu tidak berhasil. Bahkan hal itu justru memperburuk keadaan. Karena setiap kali Anda menyerahkan diri Anda hanya untuk merasa dicintai Anda, pergi dengan perasaan lebih kosong dari sebelumnya. Mengapa? Karena Anda menggunakan manusia untuk melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada pria, tidak ada wanita, tidak ada momen kenikmatan yang bisa menyembuhkan apa yang rusak di dalam diri Anda. Hanya hadirat Tuhan yang bisa melakukannya. Tetapi ketika Anda mulai mencari kesembuhan di pelukan orang lain, Anda tidak sedang mencari keintiman. Anda sedang mencari penyembahan berhala. Itulah sebabnya sebagian orang menjadi kecanduan seks. Bukan karena mereka adalah monster yang digerakkan oleh nafsu, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang terluka yang mencari koneksi di tempat yang salah. Lihatlah, seks tidak pernah dirancang untuk memperbaiki Anda. Seks dirancang untuk menyatukan Anda. Tetapi, ketika Anda tidak utuh sejak awal yang Anda lakukan, hanyalah menyebarkan kehancuran. Kekosongan Anda tidak menghilang. Kekosongan itu justru berlipat ganda. Amsal 14:12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itulah yang sedang terjadi di sini. Hal itu terasa benar pada saat itu, tetapi membawa Anda ke dalam keputusasaan yang lebih dalam, perbudakan yang lebih dalam, dan kebingungan yang lebih dalam. Dan inilah tragedinya. Kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukannya. Mereka tidak mengejar seks. Mereka mengejar kenyamanan. Mereka mengejar pengakuan. Mereka mengejar sesuatu yang terasa seperti cinta, karena mereka belum pernah benar-benar mengenal kasih Tuhan. Tetapi semakin lama Anda berlari ke tempat tidur, dan bukan ke mesbah, semakin lama pula
Anda akan terjebak dalam siklus yang tidak pernah memuaskan. Tuhan tidak sedang mencoba mengambil kenikmatan Anda. Dia sedang mencoba memulihkan jiwa Anda. Jadi, jika Anda sedang berada dalam musim kesepian, patah hati, atau kebingungan, jangan lari ke keintiman untuk membius rasa sakit itu. Larilah kepada Yesus. Biarkan Dia mengisi kekosongan yang selama ini Anda coba tambal dengan manusia. Karena sampai Anda membiarkan Tuhan menjadi sumber Anda akan terus menguras orang lain hanya untuk merasa utuh. Nomor 2, jangan memberikan tubuh Anda tanpa memberikan perjanjian Anda. Mari kita berhenti berpura-pura. Seks bukan hanya tindakan fisik, bukan sekadar soal kimia, bukan hanya sesuatu yang dilakukan orang dewasa ketika mereka saling mencintai. Tidak, seks adalah sebuah perjanjian rohani. Tuhan merancangnya demikian. Ini bukan hanya soal tubuh, tetapi jiwa. Bukan hanya hasrat, tetapi rancangan ilahi. Itulah sebabnya Alkitab mengaitkan seks dengan pernikahan. Karena perjanjianlah yang melindungi keintiman. Perjanjianlah yang membuatnya aman, kudus, dan terlindungi. Tetapi, apa yang terjadi hari ini? Orang-orang memberikan tubuh mereka tanpa memberikan komitmen mereka. Mereka menyerahkan bagian paling kudus dari diri mereka tanpa pernah memberikan janji mereka. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa mereka merasa digunakan kosong, bingung, atau bahkan seperti dikuasai. Karena seks tanpa perjanjian tidak membuat Anda utuh. Itu justru membuat Anda hancur. Biarkan saya mengatakannya dengan jelas. Jika tidak ada cincin, seharusnya tidak ada kamar tidur. Karena ketika Anda memberikan tubuh Anda tanpa perjanjian, Anda sedang memberi seseorang akses penuh ke tempat yang tidak pernah Tuhan maksudkan untuk mereka masuki. 1 Korintus 6:16 berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa orang yang mengikatkan dirinya pada seorang perempuan sundal menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab dikatakan keduanya akan menjadi satu daging." Perhatikan sesuatu. Ayat itu tuh tidak mengatakan bahwa keduanya akan merasa seperti satu. Ayat itu mengatakan mereka menjadi satu. Itulah yang terjadi dalam hubungan seks entah Anda menginginkannya atau tidak. Itulah sebabnya Anda masih memimpikan mereka. Itulah sebabnya suara mereka masih bergema di pikiran Anda. Itulah sebabnya, meskipun mereka sudah pergi, sebagian dari diri Anda terasa seperti tertinggal. Karena jiwa Anda membuat sebuah hubungan yang tidak bisa dibatalkan oleh tubuh Anda. Inilah yang perlu Anda dengar. Cinta tidak dibuktikan oleh seberapa jauh seseorang mau melangkah bersama Anda. Cinta dibuktikan oleh seberapa lama mereka mau menunggu Anda. Jika mereka menginginkan tubuh Anda, tetapi tidak menginginkan perjanjian Anda, mereka tidak mencintai Anda. Mereka mengingini Anda. Dan jika Anda terus memberikan tubuh Anda kepada orang-orang yang tidak berkomitmen pada jiwa Anda, jangan terkejut ketika Anda mulai kehilangan bagian-bagian dari diri Anda. Anda tidak membutuhkan beban emosional yang lain. Anda perlu menetapkan standar yang kudus. Anda bukan percobaan. Anda bukan uji coba. Anda adalah bait, dan tubuh Anda adalah milik Tuhan sebelum menjadi milik siapapun yang lain. Jadi, jangan menukar hak kesulungan Anda dengan satu momen koneksi. Jangan mengorbankan takdir Anda demi beberapa menit pengakuan. Dan jangan percaya kebohongan yang mengatakan kita ini sudah seperti menikah saja. Anda tidak. Dan Tuhan tidak memberkati ketaatan setengah-setengah. Nomor 3, jangan membawa pornografi ke dalam kamar tidur Anda. Mari kita bicarakan kebohongan yang tidak ingin dihadapi siapapun. Menonton pornografi itu normal. Tidak, itu tidak normal. Itu adalah racun rohani. Dan pada saat Anda mengundangnya masuk ke dalam pikiran Anda sedang membuka pintu bagi neraka untuk masuk ke dalam hati Anda. Entah Anda lajang atau menikah pria, atau wanita muda atau tua, pornografi tidaklah tidak berbahaya. Itu bukan sekadar hiburan. Itu bukan pendidikan. Itu adalah salah satu alat demonik paling efektif
yang pernah diciptakan untuk menghancurkan kemampuan Anda untuk mencintai dengan murni, merasakan dengan dalam, dan terhubung secara rohani. Pornografi tidak meningkatkan keintiman. Ia menggantikannya dengan penyimpangan. Ia membengkokkan keinginan Anda. Ia mematikan empati Anda. Ia memisahkan pikiran Anda dari roh Anda dan menggantikan kekudusan dengan nafsu. Anda berhenti melihat orang sebagai jiwa dan mulai melihat mereka sebagai objek. Anda berhenti mencari koneksi yang nyata dan mulai mengejar rangsangan yang terdistorsi. Anda berhenti merindukan pasangan Anda dan mulai merindukan fantasi Anda. Dan inilah jebakannya. Anda pikir Anda mengendalikan hal itu, tetapi sebenarnya tidak. Pornografi adalah pintu gerbang bukan hanya menuju nafsu, tetapi juga menuju kecanduan, perselingkuhan rasa malu, disfungsi, ereksi pernikahan yang hancur, dan perbudakan rohani. Yesus berkata dalam Matius 5:28, "Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Seberapa seriusnya ini terlihat dari situ. Anda bisa berselingkuh tanpa menyentuh. Anda bisa berdosa tanpa berbicara. Anda bisa menghancurkan roh Anda hanya dengan layar Anda. Dan jika Anda membawa hal ini ke dalam pernikahan Anda, izinkan saya memperingatkan Anda. Anda tidak sedang membuat segalanya lebih menarik. Anda sedang membakarnya sampai habis. Pornografi membunuh kepercayaan. Ia memasukkan pihak ketiga ke dalam perjanjian yang seharusnya hanya untuk dua orang. Ia melatih tubuh Anda untuk merespons fantasi bukan pasangan Anda. Dan sebelum Anda menyadarinya, tempat tidur berubah menjadi medan perang dan iblis menang. Tetapi inilah kabar baiknya. Anda bisa bebas. Anda bisa mematahkan siklus ini. Anda bisa merebut kembali pikiran Anda. Anda bisa memulihkan kemurnian dalam pikiran Anda dan kuasa dalam doa-doa Anda. Tetapi semuanya dimulai dengan pertobatan, bukan dengan alasan. Bukan dengan mengatakan ini hanya kebiasaan, tetapi dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam dan mendesak. Karena jika Anda tidak membunuh iblis ini, ia akan membunuh keintiman Anda. Nomor 4, jangan menggunakan keintiman sebagai senjata atau hadiah. Mari kita sebut ini dengan jujur manipulasi. Ketika Anda mulai menggunakan keintiman sebagai senjata atau sebagai hadiah, Anda bukan hanya melukai pasangan Anda juga melukai hati Tuhan. Dan ini terjadi lebih sering daripada yang orang akui. Pasangan suami istri melakukannya sepanjang waktu. Anda kesal, lalu Anda menahan diri. Anda menginginkan sesuatu, lalu Anda menawarkannya. Anda ingin membuktikan sesuatu, jadi Anda menghukum dengan diam, jarak, dan penolakan. Tetapi keintiman tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan seperti itu. Itu bukan alat untuk mengendalikan. Itu bukan alat tawar-menawar. Dan tentu bukan sesuatu yang digantungkan di depan seseorang seperti hadiah atas perilaku yang baik. Keintiman adalah sebuah pemberian ungkapan kudus yang saling menguntungkan dari kasih, kesatuan, dan perjanjian. Bukan tekanan, bukan pembayaran, bukan balas dendam. Ketika Anda memutar sesuatu yang kudus menjadi sesuatu yang manipulatif, itu tidak hanya merusak hubungan Anda, tetapi juga merusak jiwa Anda. 1 Korintus 7:5 berkata, "Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat berdoa, dan kemudian kamu dapat bersatu kembali, supaya iblis jangan menggodai kamu." Apakah Anda menangkapnya menahan keintiman tanpa kesepakatan bersama membuka pintu bagi iblis untuk masuk? Pikirkan itu. Setiap kali Anda menjadikan keintiman sebagai senjata, Anda sedang mengundang musuh masuk ke dalam pernikahan Anda. Anda memberi iblis pijakan di kamar tidur Anda, dan perlahan-lahan Anda mengganti kesatuan dengan perpecahan. Dan mari kita jujur, ini tidak selalu tentang hukuman. Terkadang ini tentang kesombongan, terkadang tentang keegoisan, terkadang tentang ketakutan atau kepahitan yang tidak pernah Anda selesaikan. Tetapi
Apapun itu, jika hal itu menghalangi Anda untuk mengasihi pasangan Anda, seperti yang Tuhan rancang, itu adalah dosa. Kasih tidak menahan, kasih tidak memanipulasi, kasih tidak berkata hanya jika, kasih memberi, kasih melayani, kasih berkorban. Jika ada kehancuran dalam pernikahan Anda, bicarakanlah. Berdoalah bersama, sembuhlah bersama. Carilah nasihat jika diperlukan. Tetapi jangan memutar keintiman menjadi bentuk pengendalian. Itu bukan pernikahan. Itu adalah peperangan dan bukan jenis yang kudus. Tuhan tidak memberkati manipulasi. Dia memberkati kehormatan yang saling menghormati. Nomor 5, jangan mengabaikan teguran Roh Kudus. Anda merasakannya. Kegelisahan di dada Anda itu bisikan kecil di dalam roh Anda, peringatan halus itu, jangan lakukan ini. Tetapi Anda menekannya. Anda membungkam suara itu. Anda mengabaikan tarikan itu. Anda berkata, ini hanya perasaanku. Atau, yang lebih buruk, Tuhan mengerti. Tetapi sahabatku itu adalah Roh Kudus. Dan jika Anda terus mengabaikannya, Anda akan terus menemukan diri Anda berada di tempat-tempat yang tidak pernah Anda maksudkan untuk Anda datangi. Teguran bukanlah penghukuman. Itu bukan Tuhan yang bersikap keras. Itu bukan Dia yang mencoba merusak kesenangan Anda. Teguran adalah peringatan dari surga yang berkata, ini akan menelan biaya lebih besar daripada yang kamu kira. Itu adalah Tuhan yang berdiri di depan Anda mencoba menghentikan Anda sebelum Anda menghancurkan roh jiwa dan masa depan Anda. Lihatlah, dosa tidak pernah dimulai dalam bentuk penuh. Dosa dimulai dalam bayang-bayang, dalam kerahasiaan, dengan kompromi kecil dan pembenaran yang tenang. Tetapi Roh Kudus berbicara lebih awal. Dia memperingatkan ketika Anda baru mulai berpikir untuk mengirim pesan itu. Dia berbisik ketika hati Anda mulai mengembara. Dia menggerakkan perut Anda ketika Anda akan melampaui batas. Dan jika Anda belajar mendengarkan suara itu, Anda akan menyelamatkan diri Anda dari bertahun-tahun penyesalan. Tetapi jika Anda terus mengeraskan hati Anda, pada akhirnya Anda tidak akan mendengarnya lagi. Itulah bahayanya. Efesus 4:30 berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Setiap kali Anda mengabaikan teguran Anda, bukan hanya berdosa. Anda sedang mendukakan Dia yang sedang mencoba menolong Anda. Teguran adalah bukti bahwa Tuhan masih mengasihi Anda, bahwa Dia belum menyerah pada Anda, bahwa Dia masih berjuang untuk kemurnian Anda, bahkan ketika Anda tidak melakukannya. Jadi jangan mengabaikannya, jangan menyisihkannya, jangan berkata pada diri sendiri, aku akan bertobat nanti. Karena semakin sering Anda mengabaikannya, semakin keras hati Anda. Dan semakin keras hati Anda, semakin mudah dosa terasa. Dan semakin mudah dosa terasa, semakin dekat Anda dengan kehancuran. Jika Tuhan masih menegur Anda, bersyukurlah kepadanya. Itu berarti hati Anda belum mati. Bertobatlah, berbaliklah, dan biarkan Dia memulihkan apa yang kompromi coba hancurkan. Nomor 6, jangan berpikir, Tuhan tidak peduli dengan apa yang Anda lakukan di balik pintu tertutup. Hanya karena itu bersifat pribadi, bukan berarti itu murni. Biarkan itu meresap. Kita hidup dalam budaya yang berkata, selama itu antara dua orang dewasa yang saling setuju itu bukan urusan siapapun. Tetapi itu adalah kebohongan. Mungkin itu bukan urusan masyarakat, tetapi itu tetap urusan Tuhan. Ibrani 4:13 berkata, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata. Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Itu berarti riwayat pencarian Anda terlihat. Kamar hotel itu diketahui. Pesan larut malam itu, rayuan itu kompromi, yang Anda yakinkan diri Anda tidak berbahaya, semuanya terbuka di hadapan surga. Anda mungkin menyembunyikannya dari pendeta Anda. Anda mungkin menyembunyikannya dari keluarga Anda. Tetapi Anda tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Dan inilah bahayanya. Ketika dosa disembunyikan cukup lama, ia mulai terasa normal. Dan ketika terasa normal, teguran menjadi sunyi.
Dan ketika teguran menjadi sunyi, kehancuran menyusul. Keintiman tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi pemuasan rahasia. Keintiman dirancang untuk menjadi persatuan yang kudus. Tetapi ketika Anda memperlakukan kamar tidur sebagai taman bermain nafsu dan bukan sebagai tempat kudus, perjanjian, Anda mengundang pencemaran rohani ke dalam hidup Anda. Anda mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak bisa merasakan Tuhan seperti dulu. Mengapa penyembahan terasa dingin, mengapa doa-doa Anda seakan berhenti di langit-langit, mengapa rasa malu tidak terangkat dan damai tidak bertahan. Itu karena Anda telah mengizinkan dosa duduk di bagian paling kudus dalam hidup Anda, dan Tuhan tidak akan hidup berdampingan dengan kompromi. Jangan percaya kebohongan bahwa tubuh Anda adalah milik Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda milik Kristus, maka tubuh Anda adalah bait-Nya, bukan taman bermain Anda. Itu berarti setiap pilihan berarti. Bahkan pilihan-pilihan yang Anda pikir tidak ada yang melihatnya. Tuhan peduli dengan apa yang Anda lakukan ketika lampu dimatikan. Tuhan peduli dengan siapa yang Anda izinkan masuk dalam kehidupan pribadi Anda. Tuhan peduli dengan apa yang Anda izinkan masuk ke tempat tidur Anda, pikiran Anda, ponsel Anda, dan hati Anda. Karena apa yang tersembunyi hari ini akan menjadi perbudakan besok. Dan apa yang terasa seperti kenikmatan sekarang bisa menjadi racun rohani di kemudian hari. Jadi, jika Anda telah melampaui batas, jangan bersembunyi. Datanglah dengan jujur, bukan hanya untuk pengampunan, tetapi untuk kebebasan. Karena pertobatan sejati tidak hanya berkata, Tuhan, aku minta maaf. Pertobatan sejati berkata, Tuhan, aku menyerahkan diri. Kesimpulan, keintiman itu kudus. Perlakukanlah sebagai anugerah dari surga. Biarkan saya meninggalkan Anda dengan ini. Anda tidak pernah diciptakan untuk hidup dalam rasa malu. Anda tidak pernah dirancang untuk disalahgunakan kecanduan atau kebingungan. Anda diciptakan untuk kasih yang kudus, kasih yang nyata. Tuhan merancang kasih yang tidak memanipulasi, kasih yang tidak menghancurkan, kasih yang tidak meminta Anda mengompromikan siapa diri Anda hanya untuk merasa diinginkan sesaat. Jika Anda jatuh, ada kasih karunia. Jika Anda melanggar batas, ada belas kasihan. Tetapi jangan tinggal di tempat Anda berada. Jangan biarkan musuh meyakinkan Anda bahwa sudah terlambat atau inilah diriku sekarang. Karena Tuhan yang sama yang menciptakan tubuh Anda adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan jiwa Anda. Anda tidak membutuhkan hubungan singkat yang lain. Anda membutuhkan kekudusan. Anda tidak membutuhkan lebih banyak perhatian. Anda membutuhkan pendamaian, dan Anda tidak perlu kembali kepada orang yang hanya menginginkan tubuh Anda. Anda perlu berlari kepada Dia yang mati untuk menyelamatkan jiwa Anda. Keintiman bukanlah masalahnya. Rancangan Tuhan bukanlah persoalannya. Masalahnya adalah apa yang telah kita lakukan dengannya. Tetapi kabar baiknya, Anda bisa memulai kembali. Anda bisa menjadi bersih. Anda bisa menjadi utuh lagi. Biarkan Tuhan mengatur ulang standar Anda. Biarkan Dia menyembuhkan luka-luka Anda. Biarkan Dia memurnikan apa yang telah tercemar. Dan biarkan Dia mengajarkan Anda bagaimana mengasihi dengan caranya. Karena ketika Anda akhirnya hidup menurut standar surga, Anda tidak hanya menemukan kenikmatan Anda, menemukan damai.